Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat teman-teman di channel Ilkom Unu Blitar? Semoga channel ini selalu memberikan manfaat bagi teman-teman semua, terutama untuk menggali ilmu dan informasi seputar ilmu komputer. Kali ini, untuk pertama kalinya, saya coba untuk membuat semacam tutorial dengan spesifik untuk proyek tertentu. Proyek yang saya angkat kali ini adalah proyek tentang temu kembali citra. Kita coba untuk bikin proyek dari awal, mulai dari tataran konseptual sampai kita ngoding bareng-bareng lewat aplikasi Java NetBeans, sampai proyek itu jadi dan bisa digunakan. Jadi harapannya contoh proyek ini bisa menjadi semacam referensi bagi teman-teman semua untuk mengerjakan tugas akhir, mata kuliah pengolahan citra atau mata kuliah lain yang berhubungan dengan citra. Bahkan bisa jadi referensi teman-teman untuk skripsi atau topik-topik skripsi yang teman-teman sendiri bingung bagaimana cara mengerjakan, terutama topik skripsi yang berhubungan dengan temu kembali citra. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Proyek kali ini saya berikan judul khusus, yaitu identifikasi citra sidik jari menggunakan algoritma Euclidean Distance dan Manhattan Distance. Jadi topik ini tentang temu kembali citra. Masalah bagaimana alurnya nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Intinya begini, di topik kali ini kita menggunakan dua algoritma ya, algoritma Euclidean Distance dan algoritma Manhattan Distance. Itu dua-duanya algoritma tentang jarak untuk mengidentifikasi jarak atau menemukan jarak di antara dua data. Data yang digunakan kali ini adalah data citra sidik jari, teman-teman. Tentu saja citra sidik jari ini hanya contoh. Teman-teman bisa menggunakan data citra apapun yang bisa digunakan untuk temu kembali citra. Misalkan di video sebelumnya, saya pernah menjelaskan atau menunjukkan demo tentang proyek temu kembali citra juga. Datanya berupa data apel. Pernah juga datanya data apa lupa saya ya. Contohnya apel, teman-teman bisa ganti misalkan data buah lain bisa, atau data biomedik yang lain misalkan retina mata, telinga, atau data tentang CT scan paru-paru, X-ray dan sebagainya. Data apapun bisa, teman-teman. Data ikan juga bisa. Jadi dengan data citra yang begitu banyak, teman-teman bisa mencari topik lain yang serupa dengan topik yang sekarang. Tinggal diganti datanya saja. Untuk masalah metodenya, silakan teman-teman bisa persis seperti ini atau dikembangkan dengan metode yang lain. Untuk rumus dari dua jarak yang saya sebutkan tadi, Euclidean dan Manhattan, tertera di layar slide ya. Itu ada rumus Euclidean dan rumus Manhattan. Bedanya tipis sekali, hanya kalau Euclidean dia berbasis pangkat 2, kalau Manhattan dia tanpa pangkat langsung diabsolutkan. Itu aja bedanya. Cuma itu saja, namun kalau diimplementasikan di programming ternyata hasil nilainya juga berbeda lumayan signifikan, teman-teman. Walaupun rumusnya simple tapi hasilnya juga berbeda. Itu contoh sidik jari yang nanti kita gunakan. Jadi contohnya real. Jadi saya diberikan data oleh seorang kawan untuk mempraktekkan temu kembali citra sekarang. Datanya berupa data sidik jari. Saya ucapkan terima kasih kepada teman saya itu untuk memberikan saya fasilitas mengenai data. Ada sekitar 30 mungkin ya, 30 data sidik jari yang akan kita gunakan. Kurang dari itu tidak apa-apa, lebih ya bagus. Tapi untuk tataran penelitian untuk skripsi, data 30 saya rasa terlalu sedikit. Hanya saja memang tidak ada patokan yang baku berapa data yang digunakan. Tergantung pembimbingnya setuju apa tidak. Kalau bimbingan saya biasanya saya minta minimal 100 datanya. Toh 100 itu nanti dibagi entah berapa jadi data training, sisanya menjadi data testing. Itu teman-teman, untuk bagaimana konsep aplikasi yang akan kita buat secara real, mulai dari konsep sampai ngoding, kita coba cek di flowchart berikut ini.
Ini sengaja saya buat flowchartnya teman-teman untuk jadi referensi ya. Yang pertama dimulai dari tombol, simbol mulai. Itu ada di sini mulai. Oke, kita mulai. Kemudian ada input bagi pengguna. Jadi pengguna wajib untuk mengentrikan citra sidik jari. Karena memang topik kita spesifik ke sidik jari, akhirnya citranya harus citra sidik jari. Spesifik ke citra sidik jari. Nah, citra sidik jari yang dimaksud untuk input adalah citra sidik jari yang belum jelas sidik jarinya itu milik siapa dan mungkin kategori apa sidik jarinya. Maka dengan kita mengidentifikasi citra nantinya, masukkan citra sidik jari yang sebelumnya tidak diketahui milik siapa, akhirnya tahu dia milik seseorang tertentu. Jadi output yang dijadikan acuan nantinya adalah identifikasi. Sementara masukannya adalah citra sidik jari yang belum jelas identitasnya. Kemudian citra sidik jari yang jadi masukan akan digunakan untuk proses pre-processing. Pre-processing artinya proses yang dilakukan sebelum data masuk dalam algoritma. Artinya ketika data sudah masuk dalam pre-processing, maka data harus disiapkan dengan betul dan disiapkan dengan baik sampai data itu sudah siap diproses di algoritma. Dalam hal ini algoritma yang memproses adalah Euclidean dan Manhattan, begitu. Nah, apa pre-processing yang akan kita lakukan? Yang dilakukan yang terpenting adalah melakukan resizing citra atau menyamakan ukuran citra antara citra masukan dan citra basis data nantinya harus sama persis. Karena ukuran yang sama itu akan menjadi syarat dalam menghitung Euclidean dan Manhattan. Itu yang utama teman-teman. Kemudian pre-processing juga bisa dilakukan misalkan untuk melakukan deteksi tepi atau proses segmentasi barangkali. Cuma dalam hal ini di proyek kali ini kita tidak melakukan itu. Tidak perlu ada deteksi tepi, tidak perlu ada segmentasi. Agar aplikasi yang kita buat tidak terlalu kompleks. Untuk tambahan lain saya coba nanti menjelaskan di topik yang lain. Semoga bisa. Jadi pre-processing yang dilakukan hanya untuk melakukan resizing citra atau menyamakan ukuran. Ketika citra sudah dilakukan pre-processing, kemudian akan ada citra basis data yang menjadi pembanding teman-teman. Itu nanti akan dibawa untuk menghitung Euclidean dan Manhattan. Ada citra masukan, sidik jari, dan ada citra basis data. Nah, citra basis data ini boleh disimpan di folder tertentu, tidak harus disimpan di DBMS seperti MySQL atau PostgreSQL, tidak harus seperti itu. Boleh aja citra disimpan di folder, di mana program nanti akan mengakses folder itu. Ketika kemudian berjalan, kemudian masuk ke hitung Euclidean dan Manhattan, yang dihitung adalah dua, masukan dibandingkan dengan citra basis data. Jadi citra masukan akan dibandingkan dengan seluruh citra yang ada di basis data. Misalkan di basis data ada 30, maka citra masukan akan dibandingkan dengan citra nomor 1 hingga citra nomor 30. Dihitung jaraknya, mana yang jaraknya terdekat berarti itu hasilnya. Berarti ada 30 hasil jarak citra. 30 hasil menggunakan Euclidean, 30 hasil menggunakan Manhattan. Kemudian dipilih yang paling tertinggi atau jarak yang terkecil, berarti dia hasil yang paling akurat. Setelah itu mendapatkan output citra identifikasi. Setelah citra diukur mana yang paling dekat jaraknya, kemudian dilakukan identifikasi, lalu hasilnya keluar. Identifikasi ini fokus untuk mendapatkan, yang pertama adalah citra yang paling mirip dalam database, yang kedua mendapatkan nama dari identitas citra dalam database. Misalkan yang paling mirip adalah citra nomor 5, maka nomor 5 ditampilkan citranya, kemudian ditampilkan namanya. Oke, kemudian Manhattan juga begitu. Setelah itu selesai.
Sekilas flowchartnya agak simpel teman-teman, namun saya yakin implementasi ngodingnya juga agak kompleks. Semoga teman-teman kuat lah ya untuk ngoding. Semoga kuat. Itu aja flowchartnya teman-teman. Yang namanya flowchart itu bisa dikritisi teman-teman. Saya harap masukan apakah flowchart ini kurang atau cukup sampai di sini aja. Kalau memang flowchartnya masih kurang, silakan saya diberikan masukan agar saya benahi. Karena memang dalam mendesain flowchart itu ada faktor subjektivitas. Kadang menurut saya betul, menurut orang lain kurang. Itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang konsep project yang akan kita sama-sama kerjakan. Setelah ini langsung kita coba untuk ngoding mulai dari interface sampai dengan proses back-end-nya. Saya kira itu teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.